Namaku Ratri. Aku istri sah dari seorang lelaki bernama Arfan. Pernikahan kami sudah berjalan hampir 3 tahun. Dari luar, orang mungkin melihat kami sebagai pasangan yang serasi. Arfan dikenal sebagai lelaki yang sopan, penuh tanggung jawab, dan selalu berhasil menempatkan dirinya dengan baik di mata orang-orang. Banyak tetangga yang bilang aku beruntung menikah dengannya. Bahkan sering ada yang berbisik, "Ratri, suamimu itu laki-laki idaman. Jangan sampai kau sia-siakan." Aku hanya bisa tersenyum mendengar semua pujian itu, meski di dalam hatiku tidak sesederhana itu. Sebab ada sesuatu yang tak pernah bisa kupahami sejak awal. Mengapa aku selalu seperti orang asing di dalam rumahku sendiri? Arfan memang menantu idaman. Semua orang memujinya, terutama ibuku sendiri, Bu Laras. Ibuku yang biasanya sulit akrab dengan menantu justru tampak begitu dekat dengannya. Kadang aku bingung melihat cara mereka berbicara. Dari luar, hubungan mereka seperti ibu dan anak kandung. Mereka sering bercanda, sering duduk bersama membicarakan banyak hal. Dan seringkali aku merasa tersisih. Tapi sejak awal aku juga menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Tatapan mata ibuku kepada Arfan terkadang terlalu dalam, terlalu lama, seperti menyimpan rahasia yang tak seharusnya ada. Aku mencoba menepis perasaan itu. Aku ingin mencoba berpikir positif. Aku tidak ingin menuduh ibuku sendiri, apalagi menuduh suamiku yang selama ini tampak begitu baik. Namun, semakin hari, perasaan tidak senang itu semakin kuat. Malam itu aku terbangun karena merasa haus. Aku turun ke dapur untuk mengambil air. Rumah begitu sepi, hanya ada suara jam dinding yang berdetak pelan. Namun, langkahku terhenti ketika mendengar suara samar dari ruang tamu. Bisikan lirih, seperti percakapan yang sengaja ditahan agar tidak terdengar. "Aku tak seharusnya merasakan ini padamu, Van." Suara itu begitu jelas, meski pelan. Aku kenal betul suara itu, suara ibuku. Jantungku langsung berdetak kencang, tubuhku menegang. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa aku salah dengar. Tapi beberapa detik kemudian suara Arfan menyusul, gemetar, berat, seolah ia sedang menahan sesuatu yang sulit diucapkan. "Bu, tolong jangan ucapkan hal itu lagi. Aku sudah menikah dengan Ratri." Aku terdiam kaku di tengah kegelapan. Dadaku seperti diremas kuat-kuat. Air mataku jatuh begitu saja tanpa bisa kutahan. Kata-kata itu menancap dalam seperti duri. Apa yang barusan ku dengar? Mengapa ibuku berkata begitu kepada suamiku? Mengapa suamiku terdengar seperti sedang menolak sesuatu yang sangat berbahaya? Aku berbalik, berlari kembali ke kamar tanpa berani menoleh. Aku tidak ingin melihat wajah mereka. Aku pura-pura tidak mendengar apa-apa, pura-pura tidak tahu. Namun di dalam hatiku, api cemburu, marah, dan sakit hati mulai menyala-nyala. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar sambil menggenggam selimut erat-erat. Ingatanku melayang ke masa kecil. Sebuah flashback yang tiba-tiba muncul begitu saja. Aku teringat perkataan ibuku ketika aku masih duduk di bangku SMP. Saat itu aku baru saja patah hati karena cinta monyet, lalu menangis di pangkuannya. Ibuku mengusap kepalaku lembut dan berkata, "Ratri, suatu hari nanti kamu harus menikah dengan lelaki yang baik. Jangan sampai mengulang kesalahan ibumu." Aku tidak mengerti maksudnya itu. Aku hanya menganggap ibuku sedang menasehatiku agar lebih berhati-hati memilih pasangan. Namun kini, setelah mendengar bisikan di ruang tamu tadi, kata-kata itu seperti berubah menjadi teka-teki yang menakutkan. Aku merasa seolah-olah ada pintu masa lalu yang selama ini terkunci rapat.
kini terbuka sedikit demi sedikit. Dan yang lebih mengerikan, pintu itu mengarah pada sesuatu yang sangat kelam. Sesuatu yang mungkin tidak sanggup kuterima. Keesokan paginya aku berusaha bersikap biasa saja. Aku menyiapkan sarapan seperti biasanya, duduk di meja makan dan tersenyum seolah tidak ada yang terjadi. Arfan duduk dengan wajah tenang. Ibuku juga terlihat seperti biasa, sibuk menanyakan kabar pekerjaannya. Tapi aku tahu betul, ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Aku menatap mereka bergantian dan di dalam hatiku muncul rasa asing yang sangat menusuk. Aku merasa seperti orang ketiga dalam rumah tanggaku sendiri. Hari-hari setelah itu terasa semakin berat. Setiap kali melihat ibuku dan Arfan berbincang, entah mengapa aku selalu merasa tidak nyaman. Kadang aku menangkap tatapan ibuku yang sendu, tatapan yang lebih sekedar seorang mertua kepada menantu. Dan Arfan, meski selalu menjaga sikap, matanya tak bisa berbohong, ada kegelisahan yang ia sembunyikan. Aku mulai sering mengurung diri di kamar. Malam-malamku diisi dengan tangis diam-diam, mencoba menguatkan diri dengan doa. Aku bertanya kepada Allah, mengapa aku harus menghadapi ujian sebesar ini? Aku takut kehilangan kepercayaan pada ibuku. Aku juga takut kehilangan suamiku. Aku merasa terjepit, tak tahu harus bagaimana. Sampai suatu malam rasa penasaranku mengalahkan rasa takutku. Aku menunggu hingga rumah benar-benar sunyi. Lalu diam-diam berjalan ke ruang tamu. Tapi kali ini tidak ada siapa-siapa. Hanya kursi yang kosong, hanya aroma kopi yang sudah dingin. Aku berdiri lama, memandangi ruangan itu, seolah dinding-dindingnya menyimpan rahasia yang tak bisa kuungkapkan. Saat itu, aku kembali teringat flashback lain. Dulu, ketika aku masih kecil, aku pernah memergoki ibuku duduk termenung di ruang tamu, memegang sebuah foto lama. Aku bertanya, "Itu foto siapa, Bu?" Tapi ibuku buru-buru menyembunyikannya dan hanya menjawab singkat, "Bukan siapa-siapa." Aku tidak pernah melihat foto itu lagi. Aku tidak tahu mengapa ingatan itu tiba-tiba muncul sekarang. Tapi rasanya semua potongan puzzle ini mulai mengarah ke sesuatu yang sama. Aku mulai curiga, apakah sebenarnya ada hubungan antara masa lalu ibuku dengan suamiku? Hari-hari terus berjalan dengan penuh ketegangan. Aku berusaha mencari jawaban, tapi sekaligus takut pada apa yang akan kutemukan. Arfan semakin jarang menatap mataku dengan tulus. Ibuku semakin sering menanyakan kabarnya, bahkan lebih perhatian daripada kepadaku. Aku merasa dipinggirkan, dilupakan, bahkan dikhianati. Dan kemudian sebuah kejadian mengubah segalanya. Malam itu aku kembali terbangun. Kali ini bukan karena haus, tapi karena suara lirih tangisan. Aku berjalan perlahan menahan nafas hingga sampai di depan pintu ruang tamu yang setengah terbuka. Aku melihat ibuku duduk di sofa, menunduk, bahunya bergetar. Arfan duduk di sampingnya, wajahnya juga penuh resah. "Aku tidak kuat lagi, Van." Suara ibuku terdengar patah. "Setiap hari aku harus menahan perasaan ini. Aku tahu ini salah, aku tahu ini dosa, tapi hatiku terus melawan." Aku merasa darahku berhenti mengalir, kakiku hampir tak sanggup menopang tubuhku. Arfan menatap ibuku dengan wajah tegang. "Bu, berhentilah bicara seperti itu. Tolong hentikan. Aku tidak mau menghancurkan rumah tanggaku. Aku mencintai Ratri. Jangan paksa aku memilih." Air mataku jatuh lagi, lebih deras dari sebelumnya. Aku menutup mulut dengan tangan agar tangisku tidak terdengar. Hatiku remuk berkeping-keping. Dan saat itu aku sadar, rahasia yang kusangka hanya bisikan sesaat ternyata lebih dalam, lebih nyata, dan jauh lebih mengerikan dari yang pernah kubayangkan. Aku mundur perlahan mencoba kembali ke kamarku tanpa suara.
Tapi langkahku terhenti ketika mendengar kalimat terakhir dari ibuku yang membuatku hampir pingsan di tempat. Van, tahukah kamu, kalau saja waktu dulu berjalan berbeda, seharusnya bukan Ratri yang jadi istrimu, tapi aku. Aku berdiri kaku. Dunia serasa runtuh menimpa kepalaku, tubuhku gemetar, nafasku tercekat dan mataku gelap. Malam itu, aku tidak hanya mendengar sebuah pengakuan, tapi juga menyaksikan kenyataan yang akan mengubah seluruh hidupku. Dan sejak malam itu, aku tahu rumah ini tidak lagi menjadi rumahku. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan mereka lebih dalam. Tatapan yang seharusnya penuh kasih sayang antara seorang mertua dan menantu ternyata menyimpan sesuatu yang jauh berbeda. Setiap kali aku duduk di meja makan, aku melihat bagaimana mata ibuku menatap Arfan dengan lembut, seolah ia sedang menatap seseorang dari masa lalu. Arfan sering berpura-pura menunduk, pura-pura sibuk dengan makanan, tapi aku tahu ia juga merasa terganggu, dan aku yang duduk di antara mereka hanya bisa menahan sesak di dada. Setiap detik bersamanya berubah menjadi penderitaan. Hari-hari berjalan dengan perlahan seolah waktu sengaja ingin menyiksaku. Aku berusaha tegar mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah dan membaca, dengan apa saja yang bisa mengalihkan pikiranku. Tapi semakin aku berusaha melupakan, semakin kuat perasaan curiga itu menghantuiku. Aku merasa seolah ada tirai besar yang menutupi rahasia di rumah ini. Rahasia yang suatu saat akan merobek kebahagiaan kecilku. Sampai pada suatu hari ketika aku sedang membereskan kamar ibuku, ia meminta aku untuk mengambil beberapa baju lama di lemari. Katanya akan disumbangkan. Aku membuka laci yang jarang sekali disentuh dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah amplop usang berwarna coklat diselipkan di antara kain-kain lusuh. Tinta pada kertas di dalamnya sudah mulai menguning. Baunya pun khas bau kertas tua yang lama tersimpan. Tanganku bergetar saat menarik kertas itu. Aku membacanya perlahan dan kalimat pertama saja sudah membuatku tercengang. Untukmu, Laras. Maaf, aku meninggalkanmu. Tapi aku tak bisa hidup dengan bayangan adik kandungmu. Aku terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Laras, itu nama ibuku. Surat ini ditujukan untuknya. Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali, berharap aku salah paham. Tapi setiap kata tetap sama. Mataku beralih ke bawah ke bagian tanda tangan, dan saat melihat nama itu tubuhku seakan tak mampu menopang diriku lagi. Nama lelaki yang menulis surat itu adalah Ayah Arfan. Tangisku pecah seketika. Aku terjatuh duduk di lantai dengan surat itu di tangan. Kenapa harus seperti ini? Kenapa jalan hidupku harus serumit ini? Aku bahkan tidak tahu kalau ibuku punya adik. Selama ini ia tidak pernah bercerita apa-apa. Dan sekarang tiba-tiba aku menemukan sebuah rahasia yang bisa menghancurkan seluruh rumah tanggaku. Flashback pun hadir begitu jelas di kepalaku. Aku kembali ke momen di hari pernikahanku. Semua orang tersenyum, musik mengalun, doa-doa dipanjatkan. Tapi di sudut ruangan, aku melihat ibuku duduk diam, matanya berkaca-kaca. Saat itu aku mengira ia menangis bahagia. Namun kini, setelah membaca surat ini, aku sadar bahwa tangis itu bukan tangis bahagia. Itu tangis luka, tangis penyesalan, tangis seorang perempuan yang melihat masa lalunya kembali berdiri di hadapannya dalam wujud menantunya sendiri. Aku menggenggam surat itu erat-erat, bingung harus berbuat apa. Perasaan campur aduk antara marah, sedih, kecewa, dan takut. Aku ingin bertanya langsung pada ibuku, tapi aku juga takut jawaban yang kudengar akan menghancurkan segalanya. Aku ingin menuntut penjelasan dari Arfan, tapi aku juga tidak siap bilang
Ia mengakui sesuatu yang tak sanggup kuterima. Malam itu aku memberanikan diri. Setelah makan malam, aku memanggil Arfan ke kamar. Jantungku berdebar kencang. Tanganku berkeringat. Aku duduk di tepi ranjang menatapnya yang berdiri di depanku. Van, suaraku bergetar. Ada sesuatu yang harus kau ceritakan padaku. Arfan terdiam lama sekali, tatapannya kosong, seolah sedang menimbang ribuan kata dalam kepalanya. Aku bisa melihat betapa gelisahnya ia. Ia menunduk, menghela nafas panjang, lalu akhirnya berkata lirih, "Ratri, ada hal yang seharusnya tidak pernah kau ketahui." Kata-kata itu menusukku lebih tajam daripada pisau. Aku merasa seluruh tubuhku bergetar, mataku langsung berkaca-kaca. Aku mendekatinya, menggenggam tangannya dengan erat. "Apa maksudmu, Van? Katakan padaku, jangan buat aku hidup dalam kegelapan seperti ini." Arfan melepaskan genggamanku lalu berjalan ke arah jendela. Ia menatap keluar ke langit malam yang gelap, hening. Lama sekali ia tidak bicara. Aku hampir tidak tahan dengan keheningan itu. Akhirnya ia berkata pelan, hampir seperti berbisik, "Ratri, ada sesuatu antara ayahku dan ibumu. Sebuah kisah yang sudah lama terkubur. Aku takut bila kau mengetahuinya, kau akan membenciku seumur hidup." Aku menutup mulutku dengan tangan. Air mata jatuh begitu saja. Surat di tanganku tadi kini seperti bara yang membakar habis seluruh kepercayaanku. Aku berusaha menahan diri untuk tidak menjerit. Aku menatap Arfan dengan tatapan penuh luka. "Van, apakah aku hanya korban dari masa lalu kalian? Apakah pernikahan kita ini sebenarnya hanya bayangan dari cinta yang gagal?" Arfan menoleh, wajahnya pucat, matanya merah. Ia ingin menjawab tapi tidak sanggup. Hanya air mata yang keluar dari matanya dan tangis seseorang lelaki yang selama ini begitu kuat justru membuatku semakin runtuh. Aku berlari keluar kamar, menutup pintu dengan keras. Nafasku memburu, dadaku sesak. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Tapi aku tahu satu hal, mulai malam itu hatiku tidak akan pernah sama lagi. Dan di tengah isak tangisku, sebuah pikiran gila muncul di kepalaku. Bagaimana jika rahasia yang sebenarnya lebih mengerikan daripada yang ku ketahui? Bagaimana jika cinta yang ibuku sembunyikan tidak hanya sekedar masa lalu? Bagaimana jika semuanya masih berlanjut sampai sekarang? Pikiranku kacau, mataku berkunang-kunang, tapi sebelum aku bisa menenangkan diri, aku mendengar suara pintu kamar ibu terbuka. Aku mengintip dari balik pintu dan kulihat ibuku berjalan ke arah ruang tamu sambil membawa sebuah kotak kecil berwarna hitam. Wajahnya penuh air mata, tangannya bergetar. Ia membuka kotak itu, mengeluarkan sebuah foto lama, lalu memeluknya sambil berbisik, "Maafkan aku. Aku tidak pernah bisa melupakanmu." Aku hampir menjerit. Foto itu adalah foto ayah Arfan. Aku mengenalinya. Itu foto yang dulu pernah kulihat sekilas saat aku masih kecil. Foto yang dulu ibuku bilang bukan siapa-siapa. Tubuhku gemetar, air mataku semakin deras. Malam itu aku benar-benar yakin ada rahasia besar yang lebih dalam dari sekedar tatapan mata. Ada ikatan masa lalu yang masih hidup meski seharusnya sudah mati. Dan aku, entah suka atau tidak, ternyata berada di tengah pusaran rahasia itu. Arfan akhirnya membuka rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Rahasia yang menghancurkan hatiku. Malam itu, di kamar, kami terasa lebih dingin dari biasanya.
Ia menatapku dengan mata yang penuh beban. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Namun setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti palu yang menghantam dadaku. Ratri, dulu ayahku pernah mencintai ibumu. Tapi hubungan mereka dilarang karena status keluarga dan perbedaan yang tak bisa disatukan. Aku menikah denganmu bukan hanya karena cinta, tapi karena aku ingin memperbaiki dosa masa lalu keluargaku. Aku terdiam. Dunia seakan runtuh tepat di hadapanku. Aku menatap Arfan dengan mata kosong. Tapi di dalam diriku badai besar sedang mengguncang. Jadi pernikahanku ini bukan murni karena cinta. Jadi aku hanya korban dari sejarah yang berulang. Boneka dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar selesai. Tubuhku bergetar. Aku mencoba berdiri tapi lututku terasa lemah. Aku berbalik, tidak sanggup menatap wajahnya lagi. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kata-kata Arfan terus terngiang di telingaku, membuat jantungku berdenyut sakit seolah diperas. Aku masuk ke kamar mandi, mengunci pintu dan menutup mulutku agar tangisku tidak terdengar. Aku merasa sendirian, benar-benar sendirian. Pernikahan yang kuimpikan penuh cinta dan pengertian ternyata hanya sebuah bayangan untuk menebus dosa orang lain. Hatiku pecah berkeping-keping. Sejak pengakuan itu, aku mulai melihat segalanya dengan cara berbeda. Setiap tatapan Arfan pada aku terasa palsu. Setiap senyum yang ia berikan seperti topeng yang menutupi luka yang ia warisi. Dan yang lebih membuatku terluka, Bularas ibuku sendiri semakin berani menunjukkan perhatiannya pada Arfan. Ada saat-saat aku melihat ibuku menatap Arfan terlalu lama, dengan mata berkaca-kaca seolah sedang bernostalgia. Pernah satu kali aku mendapati tangannya menyentuh bahu Arfan. Terlalu lama untuk disebut sebagai sentuhan biasa. Aku berdiri terpaku di ambang pintu, ingin marah tapi mulutku terkunci. Hanya dadaku yang terus sesak, seakan ada batu besar yang menghimpit. Di ruang makan, aku seperti orang asing. Kami bertiga duduk di meja yang sama, tapi rasanya aku duduk di dunia yang berbeda. Arfan sering lebih banyak diam menunduk seakan tidak berani bertemu pandang denganku, sementara ibuku selalu mencari cara untuk dekat dengannya. Entah dengan mengambilkan lauk, menuangkan air, atau sekedar menatapnya dengan senyum samar. Aku menunduk menahan air mata, merasa seperti tidak ada yang benar-benar melihatku. Yang lebih menyakitkan lagi, aku mulai mendengar bisikan-bisikan dari tetangga. Suatu sore ketika aku pulang dari warung, aku mendengar dua ibu-ibu berbicara di pinggir jalan. Kasihan ya Ratri, suaminya lebih dekat dengan ibunya daripada dengan istrinya, kata salah satunya. Yang lain terkekeh pelan. Mereka tidak tahu kalau aku mendengar. Aku berjalan cepat melewati mereka, menahan air mata agar tidak jatuh di depan umum. Rasanya harga diriku diinjak-injak. Aku berusaha meneguhkan hati, mencoba berpikir positif, mencoba menutup mata dari semua yang kulihat. Tapi semakin aku menolak kenyataan, semakin jelas ia menampakkan diri. Rasa sakit itu tidak bisa lagi kusembunyikan. Sampai akhirnya sebuah malam menjadi puncak dari segalanya. Malam itu aku haus dan memutuskan ke dapur untuk mengambil segelas air. Rumah sudah sepi, lampu ruang tamu dimatikan, hanya lampu dapur yang menyala redup. Aku berjalan pelan membuka pintu dan apa yang kulihat membuat nafasku terhenti. Di sana, di dapur yang sempit, aku melihat ibuku berdiri begitu dekat dengan Arfan. Tangannya melingkar di tubuh Arfan, wajahnya menempel di bahunya. Aku membeku, tidak bisa bergerak. Arfan hanya diam membiarkan pelukan itu terjadi. Kalau saja aku lahir di waktu berbeda, suara ibuku bergetar, penuh tangis yang ditahan. Mungkin kaulah
yang jadi milikku. Dunia di sekitarku seakan hancur, hatiku seperti diremukkan dengan tangan besi. Aku ingin berteriak, ingin menghambur masuk dan menghentikan semuanya, tapi mulutku terkunci. Suaraku hilang, lenyap ditelan kepedihan. Air mata mengalir deras di pipiku tanpa bisa aku cegah. Aku mundur perlahan, tubuhku gemetar, langkahku goyah, setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk. Aku menahan isak di tenggorokan, takut suara tangisku akan terdengar. Saat itu, aku merasa seperti orang yang tidak diinginkan di rumahku sendiri. Aku merasa dikhianati, bukan hanya oleh suamiku, tapi juga oleh ibuku sendiri. Aku kembali ke kamar dengan langkah tertatih, menutup pintu tanpa suara. Kutekap mulutku dengan kedua tangan, menahan isak yang akhirnya meledak. Tubuhku terjatuh di lantai dan aku menangis sejadi-jadinya. Dunia ini begitu kejam, cinta yang kupelihara dengan sepenuh hati ternyata hanya permainan nasib. Dan yang lebih menakutkan, aku sadar satu hal. Jika ibuku sudah berani memeluk Arfan seperti itu, sampai mengucapkan kata-kata terlarang, berarti batas yang mereka jaga selama ini sudah mulai runtuh. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu seberapa jauh mereka bisa melangkah. Malam itu, di tengah tangisanku yang tak terbendung, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak bisa diam lagi. Aku harus memilih, bertahan dalam rumah tangga yang penuh luka, atau pergi sebelum semuanya hancur lebih dalam. Tapi satu hal yang pasti, hatiku pun sudah patah. Dan esok mungkin lebih buruk daripada malam ini. Keesokan harinya aku menghilang dari rumah. Aku pergi tanpa pamit, hanya membawa tas kecil dengan pakaian seadanya. Aku tidak sanggup lagi tinggal di bawah atap yang setiap sudut membuatku sesak. Suara langkah kakiku di jalan gelap terasa asing, seolah bumi menolak kehadiranku. Aku hanya tahu satu hal, aku harus pergi, harus menjauh sebelum diriku hancur lebih dalam. Aku meninggalkan sepucuk surat di meja makan dengan tulisan tangan yang gemetar karena air mata yang tak berhenti jatuh. Untuk ibu dan Arfan. Aku lelah menjadi penonton dari cinta yang kalian sembunyikan. Aku ingin mencari jalanku sendiri, meski itu artinya aku harus berpisah. Aku tahu surat itu akan melukai, tapi aku lebih takut jika aku bertahan, luka itu akan menelanku bulat-bulat. Jadi aku memilih pergi, entah kemana, yang penting jauh. Jauh dari pandangan mata yang membuatku merasa tak pernah cukup. Hari-hari setelah kepergianku berjalan lambat, seperti jam yang jarumnya enggan berputar. Aku menumpang di rumah seorang sahabat lama, mencoba tersenyum di hadapannya padahal hatiku koyak. Malam-malamku penuh tangis, tapi aku selalu menutupinya dengan tawa palsu. Aku pikir dengan meninggalkan rumah, luka itu akan berhenti berdarah. Ternyata tidak, luka itu justru makin terasa nyata. Namun takdir selalu punya cara lain yang lebih kejam dari rencanaku. Beberapa hari kemudian aku mendapat kabar yang membuat jantungku berhenti berdenyut. Telepon dari tetangga memberitahu bahwa ibuku jatuh sakit yang sangat parah. Suaraku tercekat. Tanganku gemetar memegang ponsel, tubuhku seakan kehilangan tulang, semua kekuatanku runtuh dalam sekejap. Tanpa pikir panjang aku pulang. Perjalanan itu terasa panjang dan menyakitkan. Setiap tikungan jalan membuatku cemas, setiap detik terasa menjerat leherku. Sesampainya di rumah aku langsung berlari masuk. Aroma obat-obatan menyambutku. Di dalam kamar ibuku terbaring lemah. Wajahnya pucat, nafasnya terengah-engah. Aku mendekat, lututku gemetar, aku genggam tangannya, dingin dan rapuh.
Matanya terbuka sedikit menatapku dengan sisa tenaga yang ia punya. Air mata langsung membanjiri wajahku. "Ibu," suaraku pecah, tidak sanggup menahan isak. Dengan suara yang serak dan patah, ibuku berkata, "Ratri, maafkan ibu. Ibu hanya manusia yang rapuh. Ibu tak pernah benar-benar ingin merebut Arfan. Yang ibu cintai adalah kenangan masa lalu, bukan dirinya. Jangan biarkan luka ini menghancurkanmu." Tangisku pecah semakin keras. Aku mencium tangannya, merasakan dingin yang semakin merayap. "Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku belum siap," ucapku dengan suara gemetar. Arfan ada di sisi kami, matanya merah, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya aku melihatnya begitu rapuh, tanpa topeng, tanpa kekuatan yang biasanya ia tunjukkan. Ia menggenggam bahuku seakan mencoba memberi keteguhan, padahal dirinya sendiri hancur. Hari itu aku menyaksikan ibuku pergi untuk selamanya. Nafasnya melemah, matanya tertutup perlahan dan genggamannya di tanganku terlepas. Dunia seakan berhenti, aku menjerit dalam diam, hatiku seakan dirobek dari dalam. Aku kehilangan ibuku, sekaligus kehilangan semua harapan yang pernah kupeluk. Beberapa hari setelah pemakaman, rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Dinding-dindingnya menyimpan gema tangisan, dan aku tidak sanggup menatap foto ibuku yang tergantung di ruang tamu. Rasanya semua terlalu berat. Di malam ketiga setelah kepergian ibuku, aku memberanikan diri bicara dengan Arfan. Kami duduk berdua di ruang tamu, ditemani lampu redup yang hanya menambah suram suasana. Hatiku berdegup kencang. Aku tahu apa yang harus kukatakan, meski itu akan melukai. "Van," aku mulai dengan suara bergetar. "Aku ingin kita berpisah." Arfan terdiam. Matanya langsung menatapku, penuh luka. "Ratri." Aku menelan air mata, mencoba tegar meski tubuhku gemetar. "Aku mencintaimu, sungguh. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku juga melihat luka ibuku. Aku tidak bisa melepaskan bayangan itu. Aku ingin merdeka dari masa lalu, dari dosa yang bukan milikku. Aku ingin hidup tanpa dihantui kenangan yang tidak pernah kurelakan." Arfan menunduk lama, hening yang panjang menggantung di antara kami. Lalu aku mendengar isaknya pelan, tertahan. "Kalau itu jalan terbaik, aku rela," katanya lirik. "Aku hanya berharap Allah mengampuni kita semua." Hatiku hancur. Aku ingin memeluknya, tapi aku tahu pelukan itu tidak akan menyelesaikan apapun. Jadi aku hanya menatap matanya dengan air mata yang jatuh tanpa bisa aku cegah. Hari itu, cerita kami berakhir. Bukan dengan pelukan, bukan dengan kebahagiaan seperti yang dulu kuimpikan, tapi dengan perpisahan yang menyesakkan dada. Aku berjalan menjauh, langkahku berat tapi pasti. Setiap detik aku merasa jiwaku tercabut, tapi di sisi lain aku tahu inilah satu-satunya cara agar aku bisa benar-benar bebas. Aku membawa luka, tapi juga membawa kebebasan. Mungkin suatu hari luka ini akan sembuh, atau mungkin akan tetap menjadi bekas yang tidak pernah hilang. Tapi aku memilih menjalaninya. Dan mungkin inilah takdir cinta yang disembunyikan di balik pintu mertua. Cinta yang tidak pernah bisa dimiliki, hanya bisa dikenang sebagai dosa yang akhirnya kami lepaskan.
Oke guys, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga kalian semua terhibur. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan cerita menarik selanjutnya dari channel Cinta Tanpa Izin, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.